Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Fahrul. Sekarang saya berada di depan pintu masuk atau pintu utama dari Masjid Raden Fatah di Universitas Brawijaya Malang pada pukul 6:15 dan udaranya dingin sekali dan memang enak di Universitas Brawijaya ini. Kalau kita kuliah udaranya sejuk, kemudian masjidnya besar juga ya. Saya ingin mencerita mengenai hal yang penting bagi kemajuan Indonesia dalam perjalanan saya ke desa atau kampung Pare Inggris yang dikenal dengan Kampung Inggris Pare, Kediri. Di situ terlihat daerahnya tumbuh, kemudian banyak orang belajar bahasa Inggris dan ada tentu ada biayanya. Yang ingin saya katakan adalah kita bisa belajar dari kegiatan masyarakat Pare Kediri, yaitu yang dikenal dengan Kampung Inggris. Di situ tumbuh manusia-manusia yang bisa berbahasa Inggris, kemudian ekonomi juga berjalan, ada tempat menginapnya, ada kantin, ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang sangat positif. Saya berpikiran, kenapa kalau kita belajar harus ke kota misalnya ya. Nah, belajar dari Kampung Inggris Pare, ternyata di situ kita bisa contoh. Misalnya dari sebuah kampus dimanapun berada di Indonesia, bisa membina masyarakat sekitarnya. Misalnya bisa dalam bidang bahasa seperti Kampung Inggris Pare yang memang menjadi hidup kampungnya. Ada perguruan tinggi yang basicnya IT, manajemen, matematik, pertanian, kemudian kelautan, dan kegiatan-kegiatan teknologi lainnya. Misalnya kita bisa ambil contoh sebuah perguruan tinggi yang basicnya bahasa Arab misalnya, bisa dibangun situ kampung bahasa Arab ya, atau kampung Arab, kampung Inggris yang seperti yang beberapa hari yang lalu saya ke sana, kampung Perancis misalnya, kampung Jerman, kampung Korea, kampung Cina, kampung Mandarin, kampung Spanyol dan sebagainya, atau kampung Jepang ya. Nah, itu kan bisa kita kelola kampung itu sehingga orang bisa berdatangan ke tempat tersebut sehingga daerahnya tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga perekonomian masyarakat terangkat secara perlahan dengan adanya orang-orang datang dari luar kampung itu untuk belajar bahasa atau keilmuan tertentu. Jadi saya lihat di Pare itu, di Kampung Inggris, memang sudah terkenal ya se-Indonesia. Mau belajar bahasa Inggris bisa di Kampung Pare. Sudah ada program 6 bulan, bahkan 1 hari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan. Nah, kalau kita mulai dengan gerakan-gerakan dan pencontoh dengan tumbuhnya sebuah kampung, sebuah desa dengan identitas dari masyarakatnya, mungkin akan maju Indonesia dengan cepat. Misalnya dia perguruan tinggi bidang ekonomi, bisa diajar ekonomi yang berbasis desa misalnya, pertanian, peternakan ya. Ini hal yang bagus ya. Jadi pelajaran penting dari Kampung Inggris Pare adalah bisa menggerakkan potensi yang ada. Seperti di awal saya lihat tadi, saya katakan di awal, muncul tempat rumah asrama ya, buat orang sebulan 2 bulan tinggal situ dengan belajar berbagai ilmu, kemudian ekonominya berjalan, ada tempat kantin dan sebagainya. Inilah beberapa catatan yang saya lihat dari perjalanan saya beberapa hari ini di Kediri, Desa Pare. Jadi kita bisa mulai, masyarakat sekitar bisa bahasa Arab, bisa ngerti tentang agama, bisa bahasa Jepang ya, bisa mengakses internet, bisa mengakses jurnal misalnya, bisa mempunyai teknologi yang aplikatif ya, dengan kegiatan pedesaan lainnya. Ya, itulah beberapa hal yang
saya ingin tularkan kepada siapa saja yang menonton channel ini, sehingga marilah kita belajar dari kampung Inggris Pare. Kehidupannya sangat berjalan dengan baik ya. Beberapa waktu ya saya perhatikan situ ada masyarakat yang ikut belajar bahasa Inggris. Dia mungkin tinggal sekitar tempat di Kampung Pare, dia mengendarai sepeda, muncul lagi kegiatan-kegiatan bersepeda. Ada bengkel misalnya, kemudian ada tempat jual sepeda, ada tempat kegiatan masyarakat lainnya. Ini yang beberapa hal yang saya ingin ketuk hati siapapun yang beraktivitas di perguruan tinggi atau dia ada keterampilan lainnya, sehingga masyarakat di kampung tersebut, di desa tersebut bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Nggak perlu harus ke perguruan tinggi, harus ke kota meninggalkan kampungnya, tapi bisa dididik dengan orang-orang yang mempunyai keterampilan, yang punya skill, yang bisa digali potensi masyarakatnya. Dan juga Indonesia untuk maju mungkin agak sulit ya kalau semuanya harus perguruan tinggi, tapi bisa juga perguruan tinggi yang ada di sekitar wilayah tersebut menggerakkan potensi yang ada, dan bisa juga mereka belajar. Saya pernah juga lihat di beberapa channel di YouTube, ternyata ada seorang ya, anak SMK itu bisa membuat peralatan, kalau nggak salah itu salah satu komponen yang ada di pesawat. Itu dididik, padahal anak SMK ya, bukan anak perguruan tinggi, bukan anak kuliah. Dia menggerakkan potensi yang ada. Syaratnya mungkin bisa juga dimulai ya. Yang saya lihat itu karena dia berbasis IT, syaratnya harus bahasa Inggris katanya. Artinya bahasa Inggris bisa dilatih dengan orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Kemudian tekun mau belajar. Nah itu bergerak jadi desanya, mempunyai skill masyarakatnya, membuat komponen, nggak salah tuh salah satu komponen pesawat terbang ya, atau juga bisa membuat komponen salah satu onboard mobil misalnya, atau motor, kan bisa digerakkan seperti itu. Karena untuk belajar sekarang nggak perlu ke perguruan tinggi, nggak perlu jauh-jauh, bisa diakses dari YouTube, dari media sosial lainnya, dari jurnal, yang semuanya selama ada jaringan internet bisa siapapun mengaksesnya ya. Mudah-mudahan belajar dari Kampung Inggris Pare bisa kita tularkan ke seluruh desa-desa di Indonesia, sehingga Indonesia bisa cepat tumbuh, bisa berkembang dengan kita berada di tengah-tengah masyarakat. Tentunya kita yang punya skill dan punya kepedulian. Demikian saya Adi Farul dari Masjid Raden Fatah, Kampus Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.